Lihatlah bulan yang selalu setia mengitari bumi, dan bumi yang juga mengitari matahari. Pun begitu juga dengan matahari yang kayaknya nggak pernah capek ya, mengelilingi benda langit yang lebih besar lagi darinya. Mereka semua bergerak dalam satu kesatuan yang harmonis. Seakan-akan ada sesuatu yang menggerakkan mereka ini. Nah, siapa atau apa sih sesuatu itu? Hai, perkenalkan saya Iqbal. Bersama kita akan menjelajahi dan mengenal alam semesta ini dengan lebih dekat tentunya lewat ilmu fisika. Dialah Sir Isaac Newton, salah satu ilmuwan terbesar sepanjang sejarah umat manusia yang telah merumuskan sebuah hukum yang mengatur pergerakan benda-benda. Ya, dengan kata lain, mereka patuh pada hukum ini. Wah, keren banget ya hukum ini sampai bisa mengatur pergerakan benda di jagat raya. Emang bagaimana sih hukum Newton itu? Oke, kita mulai dari hukum Newton yang pertama ya, yang mengatakan bahwa sifat suatu benda itu adalah keras kepala. Maksudnya begini, coba deh kamu lihat mobil mainan yang lagi anteng itu, selama nggak ada gaya tarik atau gaya dorong yang diterimanya, maka dia akan tetap anteng kan? Keras kepala sekali ya dia, maunya diem terus. Sekarang katakanlah si mobil tadi lagi bergerak di atas lantai yang sangat licin sempurna. Anggap saja ia membawa kecepatan tetap sebesar 2 meter per sekon. Nah, selama ia nggak menerima gaya dari luar, termasuk gaya gesek dari lantai, maka ia nggak punya alasan untuk berhenti. Dia akan terus bergerak sampai kapanpun. Keras kepala sekali ya dia, maunya bergerak terus dengan kecepatan tetap. Beginilah kira-kira hukum 1 Newton. Gimana? Simpel ya? Mudah dimengerti? Well, kita move on ke hukum Newton yang kedua ya, yang mengatakan bahwa di mana ada percepatan, di situ pasti ada gaya. Coba deh jatuhin batu itu. Kamu akan lihat kecepatan batu ke bawah makin lama makin cepat kan? Nah, dari mana coba si batu itu mendapatkan percepatan? Tentu saja dari gaya gravitasi yang menariknya ke bawah. Terus yang mobil-mobilan tadi nih, sekarang dia lagi bergerak di lantai yang kasar, maka gerakannya akan melambat sampai akhirnya berhenti. Dari manakah ia mendapatkan perlambatan atau percepatan negatif ini? Tentu saja dari gaya gesek yang diterimanya. Intinya, percepatan itu ada karena ada sebuah gaya. Wah, sekarang saatnya kita ekspresikan hukum 2 Newton ini ke dalam bahasa matematika. Ini si Japrak ya, ceritanya dia lagi mendorong becak. Makin besar gaya dorong yang diberikan, makin cepat tuh becaknya sampai di pangkalan ojek. Itu berarti makin besar gayanya, makin besar pula percepatan yang dihasilkan. Kalau begitu, bisa kita simpulkan bahwa percepatan itu berbanding lurus dengan gaya. Nah, sekarang si Japrak mendorong dengan kekuatan gaya yang sama. Cuma kali ini becaknya diganti ya, diganti sama mobil yang lagi mogok. Wah, kalau gitu sih percepatannya nggak secepat tadi ya. Bakal lebih lambat deh sampai di pangkalan ojeknya. Nah, itu berarti makin besar massa benda, makin lambat atau makin kecil percepatan yang dihasilkan. Oh, itu berarti massa berbanding terbalik dengan percepatan. Sehingga bisa kita tulis A sama dengan F dibagi dengan M. Beginilah kira-kira hukum Newton yang kedua. Seru banget ya. Kita lanjut yuk ke hukum Newton yang ketiga. Hukum ini mengatakan bahwa di mana ada gaya reaksi, di situ pasti ada gaya aksi. Simpelnya gini deh, kamu lagi nyender nih ya di tembok. Nah, berarti kamu melakukan gaya aksi, yaitu dengan mendorong tembok ke kanan. Sebagai gantinya atau sebagai reaksinya, tembok akan menopang kamu ke kiri dengan gaya yang sama besar. Kamu jadi betah tuh nyender di sana. Bayangin kalau misalkan temboknya nggak nopang kamu ke kiri. Jadi jatuh deh nanti kamunya. Ekspresi matematikanya adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda negatif ini karena arah gaya aksi dengan arah gaya reaksinya itu saling berlawanan ya. Hukum Newton yang terakhir adalah hukum Newton tentang gravitasi. Tetapi ini akan kita bahas di lain waktu saja ya. Intinya, hukum inilah yang menjelaskan kenapa kok benda-benda di sekitar kita kalau jatuh ya ke bawah. Juga kenapa kok bulan itu nggak kabur aja ya dari orbitnya meninggalkan bumi. Nah, saatnya kita mengambil hikmah di balik apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kalau kita renungkan semuanya, terlihat jelas bahwa benda yang lebih besar akan selalu setia dikelilingi oleh benda-benda yang lebih kecil. Ternyata ini juga berlaku loh bagi kehidupan kita, bahwa orang yang memiliki jiwa lebih besar atau berjiwa besar akan memiliki banyak teman dan sahabat. Dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang setia dengannya dalam putaran suka duka kehidupan.